Halo, Shalom, selamat siang adik-adik ketukumen. Hari ini kita akan memulai rangkaian topik yang terkait dengan lingkungan, di mana manusia berada. Rangkaian materi ini memuat materi tentang sumber daya, materi tentang ekologi, kearifan lokal, serta iptek dan globalisasi. Kita akan membahas ini secara berturut-turut dan khusus untuk minggu ini, terpaksa adik-adik bertemu dengan saya secara online dan tidak sinkron, di mana kalian akan belajar tentang sumber daya dan nanti kita akan membahas segala responsi dari materi ini di minggu depan. Membahas tentang sumber daya tentu kalian sangat memahami apa itu definisi sumber daya. Sumber daya secara umum bisa dikatakan sebagai nilai potensi yang dimiliki oleh material atau unsur atau sesuatu dalam kehidupan di antara kita, di dalam lingkungan hidup kita, yang bisa berdapat berwujud maupun tidak berwujud, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ini bisa dirasakan ataupun tidak dirasakan secara langsung oleh manusia. Nah, kalau kita mengambil satu tipe sumber daya, misalnya sumber daya alam, maka kita akan mengenal banyak sekali tipe atau jenis-jenis sumber daya alam. Ada sumber daya alam yang berasal dari hewan ternak, dari sumber daya tambang, dari sumber daya sinar matahari, dari air, dari minyak, dari tanah, bahkan dari angin, serta masih banyak jenis sumber daya alam yang lain. Dan selain itu, tentu kita akan mengenal banyak sumber daya selain sumber daya alam. Ada juga sumber daya buatan yang biasa dipergunakan manusia sebagai faktor produksi dalam usahanya untuk menghasilkan sesuatu. Nah, sumber daya seperti dikatakan dalam definisinya bisa berwujud dan bisa tidak berwujud. Saya akan memberikan adik-adik kesempatan untuk menyampaikan masing-masing 10 jenis sumber daya berwujud dan 10 jenis sumber daya tak berwujud yang kalian kenal. Bahasa, teknologi, dan budaya merupakan salah satu contoh dari ragam sumber daya yang kita kenal. Dan di dalamnya ada bermacam-macam jenis sumber daya yang mungkin bisa tangible maupun intangible. Ambil contoh di dalam budaya, ambil contoh di dalam sumber daya budaya. Ada bahasa yang intangible, tapi ada juga jenis obat-obatan yang tangible. Ada agama yang intangible. Tapi ada juga jenis-jenis makanan yang tangible. Nah, macam-macam sumber daya yang demikian itu merupakan bentuk ragam yang membuktikan bahwa sumber daya bisa berwujud maupun tidak berwujud. Salah satu jenis sumber daya yang penting bagi manusia sebetulnya adalah sumber daya alam yang terdiri dari bermacam-macam jenis sumber daya yang komposisinya tidak selalu sama, tetapi masing-masing memiliki fungsi dan nilai penting serta perannya untuk keberlangsungan hidup manusia. Misalnya di dalam slide ini tampak bahwa hutan itu merupakan salah satu sumber daya yang paling banyak di dunia. Tersedia dalam jumlah hampir 54% dan merupakan yang terbesar di antara semua sumber daya yang tersedia bagi kita. Sumber daya alam dipergunakan manusia untuk keberlangsungan hidupnya dengan bermacam-macam cara. Antara lain mengisi kebutuhan manusia untuk energi, mengisi kebutuhan manusia untuk nutrisi yang sehat, mengisi kebutuhan manusia untuk menjalankan aktivitas, dan lain sebagainya. Sumber daya alam pada dasarnya adalah wujud kasih Tuhan kepada manusia. Dalam 6 hari penciptaan, Tuhan menciptakan beraneka ragam
sumber daya alam, mulai dari terang dan gelap hingga hewan dan tumbuhan. Semuanya disiapkan sedemikian rupa oleh Tuhan dalam posisi, dalam peran, dalam komposisi dan keseimbangan yang sedemikian rupa menjamin bahwa segala sesuatunya jadi baik. Kalau kita membaca dan mencoba melihat di Kejadian pasal 1 ayat ke-10, ayat ke-18 dan 25, serta Kejadian 2 ayat 3, kita akan melihat beberapa contoh bagaimana Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya dalam proses penciptaan. Dan pada akhirnya di Kejadian 1 ayat 31 Tuhan dengan jelas menyampaikan, Alkitab dengan jelas menyampaikan bahwa segala sesuatunya adalah baik di mata Tuhan. Sebetulnya seperti apa ya baik di mata Tuhan? Prinsip baik di mata Tuhan itu berarti segala sesuatunya tersedia dalam keseimbangan yang baik, segala sesuatunya dibuat sedemikian sempurna, segala sesuatunya berada dalam jumlah yang tepat, segala sesuatunya berada dalam bentuk dan fungsi yang tepat, segala sesuatunya diharapkan akan dapat memberikan dukungan yang baik bagi kehidupan manusia. Kenapa manusia? Dan kenapa ditujukan pada manusia? Karena manusia adalah ciptaan terbaik Tuhan yang memang disiapkan dalam gambar dan rupanya. Nanti kita akan bahas kenapa gambar dan rupa ini jadi penting untuk dicermati. Manusia memiliki tugas dan peran dalam bagian ciptaan Tuhan. Manusia adalah salah satu bentuk sumber daya, tetapi manusia punya fungsi penting mengelola, dalam hal ini merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, maupun mengendalikan segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan sebelumnya, yaitu mulai dari alam, bumi, tanah, air, hewan, dan tumbuhan yang telah disediakan dalam proses penciptaan. Jadi pada dasarnya manusia adalah pengelola yang ditunjuk Tuhan dan dipersiapkan. Oleh karena itu, manusia diharapkan akan memiliki karakteristik yang sama dalam cara pandang terhadap alam dan sumber daya alam. Itu salah satu bentuk bagaimana Tuhan mengatakan sebetulnya manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Artinya, Dia mengharapkan manusia akan memiliki pandangan yang sama tentang alam sebagaimana Tuhan memandang alam. Artinya, manusia diharapkan akan memiliki pandangan yang sama tentang sumber daya sebagaimana Tuhan memiliki pandangan yang sama tentang sumber daya. Permasalahannya memang terjadi saat manusia tidak dapat memahami apa makna penciptaan. Manusia tidak dapat memahami fungsi dan peran serta guna dari ciptaan Tuhan. Manusia tidak memahami sudut pandang dan cara pandang Tuhan dalam ciptaan. Sehingga manusia tidak dapat merencanakan dengan baik, tidak dapat mengorganisir dengan baik, tidak dapat menggerakkan dengan baik, atau mengendalikan dengan baik seluruh ciptaan yang telah diberikan Tuhan pada kita. Itu sebabnya muncul risiko dari sumber daya. Risiko akibat kelalaian manusia atau ketidakberhasilan manusia dalam memahami risiko atau kegagalan, risiko atau dampak buruk sumber daya sebagai akibat manusia gagal memahami maksud dari Tuhan atas berbagai sumber daya yang sudah disiapkan. Bermacam-macam risiko terjadi dan ini mulai disadarin menjadi hal penting sejak abad ke-20. Baru di abad ke-20 kita menyadari sebagai hal penting. Saat kita mulai merasakan yang namanya banjir, yang namanya kabut dan perubahan iklim, serta peningkatan jumlah padang gurun, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Untuk lebih memahami bagaimana tindakan manusia
dalam mengelola sumber daya alam dan memanfaatkan, kita akan tonton satu video berikut. Industrial Revolution, 18th to 19th century. The economic developments of the 1800s saw the development of agrarian and handicraft economies in Europe and America transform into industrial urbanized ones. The term to describe this phenomenon would be known as the Industrial Revolution, and was first used by French writers but made popular by English economic historian Arnauld Toynbee. The Industrial Revolution was underpinned by the Agricultural Revolution. From the mid-18th century to the mid-19th century, agricultural production increased significantly. The huge increase in food output supported the expansion and sustained a large population and boosted trade. The increased use of machines over human or animal power in farming also meant that less farm workers were needed, and they could leave the land to industrial towns. Better metals and richer fuel also contributed to industrialization by creating the steam engine, an integral machine to industrialization which powered factories, locomotives, and ships. The new steam engines used coal and iron, both in their construction and as fuel, increasing demand for these resources. Roads, canals, and railways changed Britain dramatically, connecting Britain and allowing goods to be sent over long distances. Visually, the revolution was clear in the new industrial towns, with smoking factories dominating the skyline. The cities were horrible to live in, overcrowded and dirty with dangerous conditions in the factories and strict rules and punishments. The Industrial Revolution saw mechanization in factories of the textile industry, which was previously manufactured in the home, creating the term cottage industry. Now, production could be increased on a large scale because of new inventions such as the spinning mule and the power loom. The iron industry developed with Henry Bessemer's inexpensive process for mass-producing steel. Iron and steel were key materials for constructing the tools and machinery, steam engines, and ships needed for the industrial progress. Industrial labor opportunities drew people to the cities from the countryside, to such an extent that in 1750 only 15% of the population of Britain lived in towns. By 1850, over 50% of the entire population of Great Britain lived in either a town or a city, and by 1900 it was 85%. London had 4.5 million people, Glasgow 760,000, Liverpool 685,000, and Manchester and Birmingham 500,000. Great Britain was the birthplace of the Industrial Revolution and was the only mature industrial economy for a long time. Historians have speculated that this was because, as an island, there was relative peace and stability for Britain compared to mainland Europe. Rather than spending on a large defensive standing army, capital could be spent on other ventures, and there was confidence for investors. Native resources were also abundant and readily available for initial technological developments and inventions. Engineers and inventors were also respected and encouraged in British society and were backed by wealthy patrons. A powerful navy and an empire bringing in vast wealth from its colonies also contributed to the catalyst for industrialization before others. Nevertheless, Germany, France, Switzerland, Belgium, and the United States soon emulated Britain's industrial change, and by 1900, Britain would no longer be at the top, with the United States as the world's leading industrial nation in the 20th century. Baik, kalian telah menonton videonya. Adik-adik, kalau kita mencermati video ini, video pertama ini, maka kalian akan melihat bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi dan memanfaatkan sumber daya alam melalui teknologi itu. Itu yang dibangun lewat revolusi industri pada awal abad ke-18 hingga ke-19, di mana manusia mulai mengenal industrialisasi, di mana manusia mulai mengenal bagaimana memproduksi secara massal, bagaimana mengeksploitasi dan mendayagunakan alam secara massal untuk kebutuhan yang semakin besar. Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kebutuhan, pertumbuhan preferensi, sehingga orang menginginkan hal yang lebih lagi, menyebabkan industri tumbuh dengan pesat. Industri berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu dengan bermacam-macam cara. Dan industrialisasi berusaha untuk mengejar
kekuatan dan kemampuan produksi mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan manusia. Kalau di situ digambarkan bagaimana pertumbuhan negara Inggris yang merupakan salah satu pusat dari revolusi industri tumbuh sangat pesat dalam abad ke-18. Maka dampak yang selanjutnya terjadi adalah mulai muncul kelangkaan sumber daya alam yang harus dicari dan diburu oleh Inggris melalui proses kolonialisasi ke seluruh dunia. Lalu kemudian mulai muncul juga perselisihan. Karena kenapa? Karena semua orang berebut sumber daya untuk bisa membangun industrinya. Akibatnya kita mengenal keadaan yang akhirnya kita mengenal perang. Perang merupakan salah satu cara untuk memperoleh sumber daya. Bagaimana manusia berebut sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan industri mereka. Kalian melihat tentang bagaimana hutan di Indonesia berubah mulai dari tahun 2007 hingga tahun 2016. Selama 10 tahun, ternyata banyak fakta yang menunjukkan bahwa kita mengalami penurunan drastis jumlah hutan dan peningkatan jumlah lahan kritis. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan antara lain pertumbuhan kebutuhan industri kita, yaitu industri sawit yang membutuhkan lahan lebih luas, yang akhirnya mendorong pengalihan bentuk dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Di berbagai daerah hutan menyusut sedemikian besar dan kelapa sawit semakin berkembang. Tentu kita tidak bisa bilang bahwa kita nggak boleh mengembangkan kelapa sawit. Tetapi bagaimanapun juga proses dari pembukaan lahan baru untuk memenuhi kebutuhan kelapa sawit maupun kebutuhan lahan untuk kegiatan manusia yang lain itu telah menggeser fungsi hutan dari hutan ke lahan produksi. Dari kedua video ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya peran manusia dalam mengendalikan itu sangat penting. Manusia punya hak untuk atau manusia punya kekuatan, punya kemampuan untuk mengatur seberapa derajat manusia itu menggunakan dan mengeksploitasi sumber daya alam. Masalahnya adalah apakah semua yang dilakukan itu tidak berdampak? Tentu setiap tindakan manusia dalam mengelola sumber daya alam akan memiliki dampak. Seberapa besar dampak itu dan bagaimana manusia dapat mengendalikan dampak itu, ternyata kita banyak belajar bahwa manusia agak kurang berhasil dalam mengelola dampak buruk dari
pengelolaan sumber daya alam. Dan itu juga tampak di sekitar kita. Saya ambil contoh kasus Danau Toba. Kasus Danau Toba sangat kompleks. Danau Toba itu diperhitungkan sebagai salah satu danau yang menjadi pusat bukan hanya pariwisata, tetapi danau yang menjadi penopang kebutuhan dari masyarakat sekitar Danau Toba. Danau Toba juga menjadi sumber air bersih bagi masyarakat di sekitar Danau Toba, dan Danau Toba juga menjadi tempat di mana masyarakat dapat memperoleh ikan, memperoleh sumber nutrisi, terutama protein, yang murah dan mudah diperoleh. Tapi bagaimana kondisinya Danau Toba saat ini? Danau Toba mengalami tekanan karena peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan konsumsi, kebijakan, psikologi, budaya, dan sistem religi, serta biologi, ekonomi, dan teknologi. Apakah benar keadaan ini, tekanan ini menyebabkan Danau Toba jadi rusak? Salah satu contoh adalah keberadaan karamba yang tidak terkendali. Danau Toba memiliki jumlah atau kapasitas air yang tertentu. Dan oleh karena itu, untuk bisa mempertahankan kondisi ekologinya dengan baik, Danau Toba hanya bisa memelihara atau menopang jumlah ikan tertentu, termasuk jumlah pakan dari ikan secara tertentu pula. Jadi kalau kita pelihara jumlah ikan yang melampaui standar dari volume air Danau Toba, tentu akibatnya akan sangat banyak bahan organik yang muncul dari kotoran ikan yang kita pelihara yang masuk ke Danau Toba. Di sisi lain, pemberian pakan yang juga sangat banyak akan menyebabkan terjadinya komposisi bahan organik yang berbeda pula, yang lebih tinggi. Akibatnya apabila itu melampaui batas, jumlah bahan organik yang melampaui batas di dalam atau di dalam perairan maupun di dasar perairan, akibatnya yang tumbuh adalah tanaman bawah air akan semakin meningkat. Pertumbuhan tanaman bawah air yang semakin meningkat menyebabkan pada fase tertentu tanaman melakukan asimilasi, maka kadar oksigen di dalam air Danau Toba akan bergeser. Dan apabila asimilasinya sangat tinggi, maka kadar oksigen air di Danau Toba akan turun dengan drastis. Dan pada saat kadar oksigen itu turun dengan drastis, yang terjadi adalah hewan-hewan yang harusnya bisa memanfaatkan oksigen dari air, tidak akan dapat memanfaatkan oksigen dan akan terjadi kematian massal. Dan keadaan seperti ini sudah terjadi di banyak tempat. Di beberapa danau di Indonesia itu kita sudah pernah mendengar berita dan kabar tentang matinya ribuan ikan akibat perubahan jumlah oksigen dalam perairan. Harus kita akui bahwa 95% kejadian dan bencana di alam yang merupakan bencana hidrometeorologi itu sebetulnya adalah akibat dari sifat dan ulah manusia. Jadi campur tangan manusia ternyata sangat berperan dalam kejadian bencana alam hidrometeorologi. Sifat dan ulah manusia yang seperti apa sih sebetulnya yang berkaitan dengan kejadian bencana alam? Yang pertama, sifat antroposentrisme. Di Kejadian 1 ayat 28 memang ada dinyatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Beberapa penerjemahan atau penafsiran dari ayat ini memunculkan sikap bahwa manusia adalah pusat dari seluruh alam semesta, yang menyebabkan manusia adalah penguasa dan penentu dari lingkungan. Pemahaman ini menyebabkan manusia mengeksploitasi secara berlebihan apa yang ada di alam. Keinginan untuk bertambah atau menikmati lebih banyak manfaat dari apa yang ada di alam terjadi. Dan ini ditambahi dengan sifat egoisme dan rakus yang tidak terkendali.
Sehingga makin lama kemampuan manusia semakin dimanfaatkan untuk dapat mengeksploitasi sebanyak mungkin sumber daya alam yang tersedia. Dan apabila itu terjadi secara terus-menerus, maka ya akibatnya tidak salah kalau 95% bencana alam itu terjadi sebagai akibat keegoisan dan kerakusan kita. Selain itu, manusia kebanyakan tidak paham dan tidak belajar. Banyak tanda-tanda, banyak sinyal dari alam dinyatakan kepada kita. Tentu kita tidak bisa mengharapkan bahwa alam akan berbicara dengan bahasa kita, tetapi alam akan berbicara dengan bahasa yang lain. Ini ambil contoh kalau kita masih merujuk kasus Danau Toba. Sebetulnya kita sudah melihat bahwa kondisi Danau Toba tidak baik saat debit airnya berkurang, saat ketinggiannya berkurang, tinggi muka airnya, saat ada usaha untuk memodifikasi cuaca tetapi tidak berhasil untuk meningkatkan tinggi air itu. Dan saat ekosistemnya mulai terganggu, saat ada beberapa ikan hilang, beberapa jenis ikan hilang dari Danau Toba dan mulai jarang ditemukan. Sebetulnya kita sudah melihat bahwa ada tanda-tanda kegagalan atau kerusakan ekosistem atau kerusakan sumber daya alam. Tetapi sering kita tidak belajar untuk paham dan sering kita tidak mempelajari lebih dalam kenapa itu terjadi dan apa dampaknya di masa depan. Itu yang akhirnya secara fatal mengakibatkan 95% bencana alam hidrometeorologi yang terjadi dan kita rasakan. Sifat ingin menguasai sumber daya itu juga bisa terus-menerus dilakukan manusia. Dan manusia menggunakan apa saja yang dia kuasai dan dia miliki untuk bisa memperoleh sumber daya alam itu. Dan apa yang dimiliki manusia? Ya, yang dimiliki manusia antara lain senjata, uang, pengaruh, agama, adat istiadat, dan hukum. Jadi apapun bisa digunakan untuk cara untuk manusia memperoleh sumber daya yang dia inginkan. Nah, menyikapi hal itu bagaimana kita bisa secara bijak mengelola sumber daya alam? Kalau kita ingin kembali pada mengelola sumber daya alam, maka tentu kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Alkitab. Kita harus kembali pada filosofi bagaimana kita diciptakan dan bagaimana kita seharusnya bersikap. Sebagaimana Tuhan melihat segala sesuatunya baik adanya. Yang pertama yang harus kita lakukan ya tentu minta pada Allah agar dia memberikan hikmat bagi kita, sehingga kita dapat memahami, kita dapat semakin mengerti tanda dan sinyal yang diberikan alam pada kita, dan dapat mengukur dengan tepat seberapa kita bisa menggunakan dan mengeksploitasi alam. Amsal 8 ayat 12 mengatakan, aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa belajar dan terus belajar sehingga kita semakin mengerti tentang pengetahuan dan kebijaksanaan adalah modal yang penting untuk memperoleh hikmat. Sehingga kita dapat dengan baik memahami apa yang diinginkan Tuhan. Jadi Tuhan tentu jangan kita harapkan bahwa Tuhan menyampaikan segala sesuatunya secara lugas kepada kita. Tidak. Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab dan kita harus mencoba mendalaminya. Tuhan berbicara kepada kita melalui sinyalmen-sinyalmen yang diberikan alam kepada kita agar kita dapat memahami apa yang terjadi pada alam dan lingkungan serta sumber daya di sekitar kita. Sebagaimana Tuhan membentuk kita segambar dengan Dia, maka tentu kita diharapkan untuk bukan hanya berkata bahwa ya kita punya kekuasaan atau kita punya kekuatan dan kemampuan seperti Tuhan, bukan itu, tetapi bagaimana cara Tuhan memandang alam, bagaimana sebetulnya pandangan Tuhan pada saat pertama kali Tuhan menciptakan segala bentuk ciptaan di hari pertama sampai hari ke-6 yang kita kenal sekarang sebagai sumber daya. Nah,
Kejadian 1 ayat 26 memang berkata, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak di atas seluruh bumi, atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Di sini ada konteks yang berbeda dengan ayat yang sebelumnya kita baca tentang bagaimana uh, kita mengeksploitasi alam karena kita menganggap diri kita adalah orang yang berkuasa atas alam. Di sini kita akan belajar di ayat ini dengan jelas dikatakan konteksnya adalah segambar dan serupa dengan kita, supaya mereka berkuasa atas. Jadi di sini segambar dan serupa agar berkuasa. Sekarang kita coba perhatikan, gimana Tuhan berkuasa atas kita? Apakah Tuhan mengeksploitasi kita saat Dia berkuasa atas kita? Tidak. Tuhan memberikan kita kebebasan. Tuhan memberikan kita kesempatan. Tuhan memberikan kita pilihan. Tuhan memberikan kita kesadaran. Itu adalah bentuk bagaimana cara Tuhan berkuasa atas kita. Nah, apakah kita bisa melakukan hal yang sama? Yaitu menerapkan apa yang Tuhan lakukan kepada kita, demikian pula kita melakukan itu kepada apa yang diberikan kepada kita untuk kita kuasai. Seharusnya kita punya kekuasaan untuk membuat segala sesuatunya tetap baik. Karena Tuhan di akhir penciptaan bilang, segala sesuatunya baik adanya. Jadi sebagaimana Tuhan menciptakan semua makhluk dalam keadaan baik adanya, demikian pula seharusnya kita berkuasa dan menggunakan kekuasaan itu untuk menciptakan atau mempertahankan sesuatu itu tetap baik adanya. Dan untuk bisa baik adanya, kita membutuhkan kecerdasan, kita membutuhkan hikmat. Itu sebabnya di awal kita sudah harus tahu bahwa kita harus selalu meminta hikmat kepada Tuhan. Apa langkah yang harus kita ambil? Sifat yang bagaimana atau perilaku yang bagaimana yang harus kita pelihara supaya kita bisa memelihara hikmat itu dan kita bisa berlaku sebagaimana Tuhan menginginkan kita berlaku untuk menguasai segala ciptaan. Ya, yang pertama adalah kita berpikir biosentrisme dan ekosentrisme sebagai pengganti dari pemikiran tentang antroposentrisme. Biosentrisme adalah suatu keyakinan bahwa hidup manusia itu terikat pada alam. Ekosentrisme juga demikian kira-kira. Biosentrisme menyebabkan kita bukan menjadi pusat dari segala semesta, tetapi kita menjadi bagian dari semesta. Tetapi memang karena kita diberikan kekuasaan lebih, maka kita mempunyai kemampuan untuk memahami lebih seluruh karakter dari semesta. Sehingga kita punya kemampuan dan kita semakin punya kapasitas untuk mengatur dan menguasai alam itu. Jadi kemampuan kita menguasai alam itu karena kemampuan kita memahami seluruh alam. Jadi bukan keinginan kita untuk mengeksploitasinya, tetapi kemampuan kita memahami seluruh alam. Ekosentrisme bicara tentang bagaimana kita menikmati hubungan antara satu makhluk dengan makhluk lain. Bahwa setiap makhluk itu berkaitan satu sama lain. Perubahan dari makhluk yang satu, perubahan dari bagian alam yang lain, perubahan dari sumber daya yang satu akan mengakibatkan pergeseran dan perubahan di sumber daya alam yang lain. Dan untuk mencapai semuanya dalam kondisi yang baik, semuanya harus berada dalam keadaan yang seimbang. Nah, kemampuan manusia untuk menjadi orang yang selalu atau makhluk yang selalu menimbang keseimbangan itu untuk menjadi suatu kenyamanan bagi kehidupannya, itu adalah apa yang diajarkan dalam ekosentrisme. Sehingga kita menjadi orang yang menyadari bahwa segala sesuatu yang seimbang dan baik adanya, itu akan memberikan manfaat buat kita dengan lebih baik. Dan itu akan menghapus egoisme kita, menghapus egosentris kita. Bio dan ekosentrisme pada dasarnya akan menjadi bentuk obligasi moral kita, akan menjadi gambar dari obligasi moral. Jadi pemikiran kenapa kita bisa menjadi orang yang biosentrisme atau menjadi orang yang ekosentrisme, tentunya kita harus berangkat dari obligasi moral. Apa itu obligasi moral? Ingat bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan bagi kita itu merupakan anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Dan selanjutnya tinggal tuntutan pada kita.
sebagai bentuk obligasi. Bagaimana kita akan memeliharanya? Bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di awal itu adalah hal yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita memeliharanya tetap baik? Itulah bentuk obligasi moral kita yang akan membangun pemikiran kita bahwa kita punya tugas untuk memelihara itu. Itulah yang akan mendorong kita menjadi orang yang biosentris maupun orang yang ekosentris. Hal yang selanjutnya yang harus kita hindari adalah perilaku konsumtif dan perilaku hedonis. Perilaku yang menghambur-hamburkan sesuatu, perilaku yang tidak pernah puas, perilaku yang selalu mencari apa yang diinginkan, bukan apa yang dibutuhkan. Apabila kita bisa menghilangkan perilaku dari itu sehingga kita berpikir tentang kebutuhan jauh lebih tinggi dibandingkan apa keinginan, kita bisa menekan lebih banyak keinginan dan lebih mengedepankan hal yang kita butuhkan. Maka kita tentu akan menjadi orang-orang yang bijak dalam menikmati dan mengeksploitasi sumber daya. Adik-adik, selanjutnya apa yang bisa kita buat? Hal-hal apa yang bisa kita buat? Beberapa contoh apa yang kita lakukan di Maduma seperti 4R maupun gerakan Eco Church merupakan bentuk-bentuk bagaimana kita berusaha bertanggung jawab dalam obligasi moral kita untuk melindungi segala bentuk sumber daya. 4R dengan bermacam-macam kegiatan untuk memanfaatkan limbah sehingga kita bisa menghasilkan limbah yang kalau boleh zero atau tidak ada limbah sama sekali atau zero waste, itu adalah usaha kita untuk memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang sudah kita eksploitasi. Kalau kita sudah ambil plastik, kita sudah ambil minyak bumi dari alam, lalu kita menggunakannya sebagai dalam bentuk produk-produk plastik, kita gunakan plastik itu semaksimal mungkin. Kita gunakan berkali-kali. Kita gunakan sebanyak mungkin sehingga kita tidak mengotori alam lagi. Kita tidak perlu mengeksploitasi secara lebih besar lagi untuk menghasilkan plastik baru. Sedemikian kita mewujudkan tanggung jawab kita bahwa kita menjaga alam dari limbah plastik dan sebalik, dan juga menggunakan ilmu pengetahuan dan pemahaman kita, teknologi yang kita miliki untuk bisa menggunakannya secara berulang-ulang. Nah, bagaimana komitmen GPIB tentang sumber daya? Kalau kita pelajari di PKU PPG GPIB, kita tahu bahwa tema jangka panjang yang ditetapkan untuk dari tahun 2006 sampai tahun 2026 adalah Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Dan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita harapkan akan dapat bersumber dari Kristus sebagai sumber damai sejahtera. Artinya kita menghindari konflik, artinya kita mewujudkan dunia yang nyaman, dunia yang tentram. Dunia yang nyaman dan tentram adalah dunia yang tidak berebut sumber daya. Dunia yang dengan bijak memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki di tangan kita. Selain itu, visi GPIB tahun 2026 menyatakan bahwa gereja mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Hal ini menggariskan bahwa kita tidak hanya melihat diri kita sebagai pusat dari semesta ini, tetapi kita adalah menjadi orang yang bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh ciptaan, termasuk seluruh alam ini, termasuk seluruh sumber daya yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Jadi artinya kita harusnya bisa mengeksploitasi atau menggunakan, mendayagunakan, mengatur, mengelola, mengorganisir, serta mengendalikan penggunaan kita atas sumber daya alam, penggunaan kita atas seluruh ciptaan, sehingga kita menggunakannya dalam level yang damai dan level yang mensejahterakan. Dan di bagian terakhir, misi GPIB di tahun 2000 hingga tahun 2026 adalah mewujudkan kehadiran GPIB yang membawa damai sejahtera agar menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat dan dunia. Dan dunia ini merupakan perwujudan keberhasilan apabila kita mewujudkan visi untuk mewujudkan damai dan sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Apabila kita mampu mewujudkan damai dan sejahtera bagi seluruh ciptaan, termasuk bagaimana kita mengelola sumber daya yang telah diberikan kepada kita, maka tentu akan dengan mudah kita dapat menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat dan dunia. Karena kita memiliki komitmen, kita memiliki pandangan yang baik tentang mengelola
sumber daya alam yang kita miliki. Adik-adik, di akhir materi ini saya akan memberikan sedikit PR buat kalian tentang bagaimana GPIB memandang sumber daya, bagaimana GPIB memandang manusia, bagaimana GPIB memandang budaya, dan bagaimana GPIB memandang keadaan digital. Saya minta pendapat Anda. Silahkan Anda cari dari berbagai macam sumber, boleh dari buku katekisasi kalian, atau apapun yang telah kalian dengar hingga saat ini dari materi katekisasi. Coba kalian berikan pendapat kalian tentang bagaimana sih GPIB memandang manusia, memandang budaya, dan memandang kemajuan teknologi digital saat ini. Itu menutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih adik-adik. Salam sejahtera buat kalian. Tuhan Yesus memberkati.